Perkenalkan, saya Rona Baban. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi profesi kependidikan, bagaimana bentuk dan corak organisasi profesi kependidikan, dan apa saja contoh-contoh organisasi profesi kependidikan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian organisasi profesi kependidikan. Jadi, apa sih itu organisasi profesi kependidikan? Organisasi profesi kependidikan merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai penampungan atau sebagai penyelesaian suatu masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan nantinya akan diselesaikan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk organisasi profesi kependidikan. Jadi, bentuk organisasi profesi kependidikan dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada berbentuk persatuan atau union, ini yang ada di Malaysia dan Singapura. Contohnya itu Singapore Teachers Union, yaitu persatuan guru-guru yang ada di Singapura. Nah, yang kedua ada yang berbentuk federasi, yaitu yang ada di Bangladesh. Contohnya itu Bangladesh Teachers Federation, yaitu persatuan guru-guru yang ada di Bangladesh. Nah, yang ketiga ada berbentuk aliansi. Nah, ini yang ada di Filipina. Nah, ada pun corak-corak yang ada di organisasi profesi kependidikan, yaitu bersifat keanggotaannya. Nah, yang pertama ada berdasarkan pendidikan di mana mereka bertugas. Contohnya itu ada di SMP, ada yang di SD, ada yang di SMA, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada yang berdasarkan bidang keahliannya, yaitu ada yang ahli di bidang seni, ada yang ahli di bidang bahasa, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada yang berdasarkan struktur penyelenggara pendidikan tersebut, yaitu ada swasta, ada negeri. Nah, yang keempat ada yang berdasarkan gender, yaitu ada wanita, ada pria. Nah, yang kelima ada berdasarkan latar belakang etnis, ada Cina, ada Tamil, dan lain-lainnya. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan juga dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada organisasi profesi kependidikan yang berdasarkan kewilayahannya atau berdasarkan kedaerahannya, yaitu bersifat lokal. Contohnya Sarawak Teachers Union, yaitu yang ada di Malaysia. Nah, yang kedua ada yang organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional, yaitu yang ada di Indonesia, contohnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, yang ketiga ada yang organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional, yaitu contohnya UNESCO. Nah, jadi apa saja contoh-contoh organisasi profesi kependidikan? Yaitu yang pertama ada PGRI tadi, Persatuan Guru Republik Indonesia, ada IGI atau Ikatan Guru Indonesia, ada ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi organisasi profesi kependidikan. Fungsi organisasi profesi kependidikan ada 2, yaitu fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun, umumnya dilatar belakangi oleh 2 motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang lebih layak sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Bahkan, mungkin mereka terdorong oleh semangat menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin. Secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Kita masuk ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi profesi adalah meningkatkan kemampuan profesional para pengemban profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 Pasal 61 berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
PP tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan para anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Bahkan dalam UU SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan keprofesionalannya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Kemampuan yang dimaksud dalam konteks ini adalah apa yang disebut dengan istilah kompetensi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang fungsi organisasi profesi kependidikan. Saya Patricia Simanulang, terima kasih. Saya Anissa Jahro Pandiangan, saya akan menjelaskan tentang tujuan organisasi profesi kependidikan. Nah, adapun tujuan organisasi profesi kependidikan adalah untuk mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan dari guru-guru. Dalam Peraturan Pendidikan Nomor 38 Tahun 1992 pada pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi profesi kependidikan, yaitu kewenangan dan atau mengembangkan yang pertama, karir, yang kedua, kemampuan, ketiga, tenaga kependidikan, empat, martabat, dan yang kelima, kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Pada dasarnya, dalam tujuan organisasi profesi kependidikan ini itu untuk mewujudkan tenaga pendidik yang profesional. Nah, di mana dapat meningkatkan dan mengembangkan karir yang merupakan upaya dalam mengembangkan karir setiap anggota pendidik di bidang pekerjaannya masing-masing. Lalu dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan untuk terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal. Berikutnya, untuk meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota yang merupakan upaya dari organisasi profesi kependidikan, di mana agar anggota-anggotanya itu terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak lain yang tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang terakhir, untuk meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan yang merupakan upaya dari organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin para anggota-anggotanya. Jadi, itulah tadi tujuan-tujuan dari organisasi profesi kependidikan. Baik, di sini saya Natasha Toros ingin menjelaskan mengenai pengertian kode etik profesi kependidikan dan beberapa isinya. Yang pertama, apa itu kode etik? Kode etik adalah peraturan atau norma-norma ataupun perbuatan. Kode etik profesi kependidikan adalah kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para guru ataupun dosen sebagai pedoman bersikap, berbuat, ataupun bertindak dalam praktik ukurannya. Kode etik kependidikan sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal yang ke-46 ayat 1 dan 2. Isi dari kode etik itu sendiri yang pertama adalah perhatian utama guru adalah peserta didik, di mana melalui profesi inilah diharapkan peserta didik menjelma menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya maksudnya adalah manusia yang seimbangnya antara rohani dan juga jasmaninya. Yang kedua adalah guru hanya sanggup menjalankan tugas profesi yang sesuai dengan kemampuannya. Ia tidak menunjukkan sikap arogansi profesional. Yang ketiga adalah guru harus mendapatkan informasi tentang peserta didik selengkap mungkin, mulai dari kemampuannya, minatnya, maupun bakatnya. Yang informasi tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan si anak, agar guru bisa membimbing mereka ke jalan yang lebih baik menurut minat dan bakat mereka. Yang keempat adalah guru harus memberikan suasana yang aman, nyaman, yang membuat peserta didik betah dalam belajar. Yang kelima adalah guru harus memberikan hubungan yang baik antara guru dan juga orang tua. Yang keenam adalah guru harus selalu meningkatkan dan mengembangkan mutu martabat profesinya. Yang ketujuh adalah guru harus menjalin kerjasama antara rekan profesinya dan lain sebagainya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan
materi selanjutnya, yakni fungsi kode etik profesi kependidikan. Nah, fungsi dari kode etik profesi kependidikan ini terdapat 4. Yang pertama adalah agar pendidik terhindar dari penyimpangan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Yang kedua adalah untuk mengatur hubungan antara pendidik dengan peserta didik, teman seprofesi, masyarakat, dan juga dengan pemerintah. Yang ketiga adalah kode etik berfungsi sebagai pegangan dan juga pedoman tingkah laku pendidik agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Dan yang terakhir, kode etik memiliki fungsi sebagai pemberi arah dan juga petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas Pendidikan. Profesi kependidikan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tenaga kependidikan, yang kedua pendidik. Tenaga kependidikan ini adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Tenaga kependidikan ini terdiri dari kepala sekolah, rektor, tata usaha, dan pustakawan. Yang kedua pendidik. Pendidik atau lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang pertama yaitu guru, tutor, dosen, dan konselor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi tenaga kependidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin pada sebuah sekolah dan merupakan manajer tingkat atas pada sebuah organisasi, khususnya organisasi pendidikan, khususnya pada SD, SMP, SMA, atau SMK. Adapun tugas dari kepala sekolah ini adalah yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator, yang artinya kepala sekolah sebagai pendidik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer atau kepala sekolah sebagai pengatur dalam sebuah sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai motivator atau kepala sekolah sebagai pendorong. Yang keempat, kepala sekolah sebagai inovator atau kepala sekolah sebagai pembaharu. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader, yang artinya kepala sekolah sebagai pemimpin dalam sebuah sekolah. Yang keenam, kepala sekolah sebagai administrator, yang artinya kepala sekolah sebagai pengatur administrasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rektor. Rektor adalah pemimpin tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian serta memberikan kontribusi maksimal kepada halayak luas. Adapun hak dan wewenang dari rektor, yang pertama, rektor memiliki wewenang memimpin pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, memimpin rapat senat universitas dalam kapasitasnya sebagai ketua. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural akademik dan administrasi setelah mendapat persetujuan badan penyelenggara. Yang keempat, bila mana rektor berhalangan tidak tetap, wakil-wakil rektor sebagai pelaksana harian rektor. Yang kelima, bila mana rektor berhalangan tetap, maka badan penyelenggara dapat mengangkat pejabat rektor yang baru. Nah, di sini ada rektor berhalangan tetap. Arti dari rektor berhalangan tetap ini adalah rektor tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara tetap sebagai rektor. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata usaha. Tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi. Adapun tugas dari tata usaha adalah yang pertama, penyusunan program kerja dan tata usaha sekolah. Yang kedua, mengelola administrasi sekolah. Yang ketiga, pengurusan dan pelaksanaan administrasi atau sarana prasarana sekolah. Yang keempat,
penyusunan administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi kepegawaian, administrasi hubungan masyarakat, dan administrasi ketatausahaan. Adapun tugas lain dari tata usaha adalah mengelola administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi pegawai peserta didik, administrasi keuangan, dan administrasi inventaris. Yang selanjutnya adalah pustakawan. Pustakawan ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Adapun tugas dari pustakawan adalah membantu kepala sekolah dalam kegiatan yang pertama, perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka, media cetak elektronika. Yang kedua, pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, perencanaan pengembangan perpustakaan. Yang keempat, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku. Yang kelima, inventarisasi dan pengadministrasian. Selanjutnya kita akan membahas tugas dan fungsi pendidik. Yang pertama ada guru. Nah, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun tugas pokok dan fungsi dari guru, yang pertama, membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan mudah dimengerti. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian. Yang keempat, melaksanakan analisis ulangan harian. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang keenam, mengisi daftar nilai anak didik. Yang ketujuh, mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedelapan, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dosen. Nah, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tugas utama dari dosen ini adalah mengajar dan mendidik mahasiswa yang meliputi memberi kuliah, praktikum, tutorial, pelatihan, evaluasi atau ujian, serta tugas pembelajaran lainnya kepada mahasiswa sesuai dengan jenjang jabatan akademik dosen yang bersangkutan. Di samping itu, tugas dari seorang dosen adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konselor. Konselor ini adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Nah, konselor ini tidak harus berlatar belakangkan pendidikan minimal sarjana S1, jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan atau PBB, bimbingan konseling atau BK, bimbingan penyuluhan atau BP, dan mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau yang sering disebut dengan ABKIN. Nah, tugas utama dari konselor ini adalah membantu kepala sekolah dalam kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak didik tentang sulit belajar. Yang ketiga, memberikan layanan dan bimbingan kepada anak didik agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Yang keempat, memberikan saran dan pertimbangan kepada anak didik dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai. Yang terakhir ada tutor. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar. Tutor ini adalah pembimbing dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri materi ajar yang tersaji dalam modul pembelajarannya.
Nah, tugas dan fungsi utama tutor ini adalah yang pertama, membangkitkan minat siswa terhadap materi yang sedang dibahas. Yang kedua, menguji pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, memancing siswa agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan tutorial. Yang keempat, mendiagnosis kelemahan-kelemahan siswa dalam pembelajarannya. Yang kelima, menuntun siswa untuk dapat menjawab masalah yang dihadapi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.